Kejadian ini aku alami 1 tahun lalu. Namaku Widya. Aku adalah pelajar di salah satu sekolah menengah atas di kota Bandung. Ketika itu, liburan semester tiba. Aku dan teman sekolahku berniatan untuk memanfaatkan waktu liburan ini dengan menginap bareng di rumahku. Rumahku bisa dibilang berada di daerah yang cukup jauh dari keramaian kota. Berada di daerah dataran tinggi yang memiliki pemandangan yang cukup indah di daerah Dago Atas. Saat itu, kebetulan saja orang tuaku sedang ada dinas di luar kota. Jadi kondisi rumah saat itu kosong. Hanya ada aku dan 3 orang teman kelasku. Jesslyn, Vina, dan Alia. Kami berniatan untuk mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahku. Sampailah hari itu. Hari itu hari Kamis. Kami mengawali waktu liburan itu dengan curhat dan sesekali menonton streaming drama Korea. Namun entah kenapa, tak seperti liburan-liburan sebelumnya, liburan kali ini terasa sangat membosankan. Karena tidak ada aktivitas lagi selain menonton dan mengobrol. Ketika itu, temanku Jesslyn memberikan ide bagaimana kalau kita ngelewat saja nanti malam. Aku pun mengiyakan tawaran Jesslyn dan segera mengajak mereka pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan yang diperlukan. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selesai sholat Isya, kami pun langsung pergi ke gazebo belakang rumahku untuk mempersiapkan alat-alat yang sudah dipersiapkan. Dan segera mulai memasak. Namun, ketika sedang asik, tiba-tiba saja temanku berkata, Wid, tahu nggak sih? Katanya ya, di daerah sini tuh banyak banget loh setannya. "Ah, apaan sih, Vin? Gak ada setan kok di sini. Rumah gue mah aman, tenang aja." Mendengar jawabanku, entah apa yang ada di pikiran temanku saat itu. Tiba-tiba saja, Vina temanku memberi ide membuat tantangan uji nyali di kebun belakang rumahku. Aku pun sedikit menghiraukannya. Namun, kedua temanku yang lainnya malah menyambut ide itu dengan semangat dan malah ingin melakukannya. Lalu aku bilang pada temanku itu, "Ngapain sih uji nyali segala? Pokoknya gue gak mau tanggung jawab ya kalau misalnya malam ini ada apa-apa." Setelah semuanya sepakat, akhirnya kami pun mengundi siapa yang akan uji nyali saat itu. Dan setelah diundi, sialnya namaku yang pertama keluar saat itu. Mau tidak mau, aku yang sudah mengiyakan saat itu dengan kesal harus menerimanya.
Mereka mulai menutup mataku dengan kain dan bergegas diantar ke kebun itu. Jarak kebun dengan rumahku terbilang cukup jauh, karena berada tepat di belakang rumah. Sepanjang perjalanan ke belakang kebun, aku terus-terusan menarik baju Vina karena takut. Namun, Vina malah berkata, Udah, santai aja sih Wit. Gak akan apa-apa kok, cuman bentar ini. Lagian kan lu yang kalah tadi. Harus fair play dong. akhirnya aku pun sampai di kebun belakang rumahku itu. Dan di sana terdapat pohon nangka dan juga kolam kecil yang sudah lama tak terurus. Aku pun akhirnya ditinggal sendirian. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu, aku diberi waktu 30 menit untuk berada di sana. Aku pun duduk di kursi yang disediakan dan berusaha membuang waktu dengan memainkan games di handphoneku saat itu. Namun entah kenapa, tetap saja saat itu aku merasa ketakutan. Ditambah, baru ku ingat malam itu adalah malam Jumat. Yang konon, di malam Jumat adalah malam di mana setan-setan berkeliaran. Aku pun terus memainkan handphoneku sambil sesekali melihat ke arah sekitarku. Dan kenapa sih pakai habis segala nih baterai? Dengan terpaksa aku pun memasukkan handphoneku ke dalam saku celana. Saat kulihat ke sekitar, entah kenapa tiba-tiba pandanganku tertuju pada pohon nangka yang tepat berada di depanku. Dan ketika aku sedang fokus melihat ke arah pohon itu, suara apa tuh? Tiba-tiba saja aku dengar suara langkah kaki yang berada di dekat semak-semak pohon itu. Refleks aku pun menengok ke arah semak-semak itu. Karena penasaran, aku pun mencoba untuk mendekati semak-semak itu. Aku pun mulai berpikir bahwa itu adalah temanku Vina. Vin, itu lo ya? Jangan nakut-nakutin gini dong, gak lucu ah. Aku pun berjalan mendekati semak-semak itu, dan ketika kulihat, aku tidak melihat ada siapa-siapa di sana, dan kontan bulu kuduku merinding saat itu. Aku langsung berbalik ke arah kursi yang tadi kududuki dan kursinya mana? Ketika aku kembali, tiba-tiba saja kursi yang tadi kududuki sudah tidak ada. Vin, udah dong, jangan bercanda. Udah please, gue takut nih.
Namun tidak ada jawaban dari teman-temanku itu. Sampai samar ku dengar aku mendengar suara perempuan yang sedang menangis. Suara itu terdengar jelas dari atas kepalaku. Dan ketika aku menengok ke atas, terlihat seorang perempuan yang duduk di dahan pohon nangka itu. Wajahnya pucat dengan rambut yang terurai sangat panjang. Terlihat matanya membelalak menatapku, dan kulihat lehernya memanjang sampai wajahnya bisa mendekatiku. Wajahnya terlihat jelas, sangat kurus dan pucat, hingga tulang pipinya terlihat. Mulutnya mulai menganga dan berkata, Aku pun meringis ketakutan dan langsung berlari meninggalkan kebun itu. Namun ketika aku berlari, tak sengaja aku menendang batu dan aku pun terjatuh tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat aku sudah dikelilingi oleh teman-temanku. Aku langsung menceritakan apa yang kualami tadi. Entah sosok siapa yang kulihat malam itu, yang pasti teman-temanku merasa bersalah saat itu dan langsung meminta maaf kepadaku. Terutama Vina yang mempunyai ide untuk uji nyali itu. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah mau lagi untuk bermain dengan hal yang seperti itu. Mungkin awalnya hanya berniat untuk bercanda, namun bisa berujung malapetaka.